Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya Kristus lakukan di antara kematian dan kebangkitannya? Ada satu ayat yang sering banget bikin orang bertanya-tanya. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas ayat itu. Oke, ayat kuncinya ada di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Dikatakan di sana, Kristus telah mati, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini dia bagian yang bikin penasaran, memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Maksudnya apa ini? Siapa mereka dan apa yang diberitakan? Untuk menjawab semua itu, kita bahkan ikutin peta jalan ini. Pertama, kita lihat dulu misteri di baliknya, terus kita luruskan dulu kalau ini tuh bukan pemberitaan Injil keselamatan. Nah, baru kita masuk ke intinya, proklamasi kemenangan di Tartarus. Kita juga akan bedah istilah-istilah kuncinya, pahami artinya sebagai kemenangan mutlak atas iblis, dan yang terakhir, apa sih maknanya buat kita hari ini? Oke, kita mulai dari bagian pertama, misteri di balik kematian Kristus. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Inti dari semua pembahasan kita. Apa yang sebenarnya Kristus lakukan di momen antara setelah dia mati, tapi sebelum dia bangkit? Ayat tadi itu kasih kita petunjuk yang spesifik banget, dan sekarang yuk kita pecahkan bareng-bareng. Nah, sebelum kita loncat ke jawabannya, penting banget buat kita singkirin satu salah paham yang umum banget. Jadi, bagian kedua ini adalah tentang, ini bukan pemberitaan Injil keselamatan. Lihat deh perbandingannya di sini. Banyak yang ngira kalau Kristus pergi ke alam maut buat memberitakan Injil. Ya, semacam kasih kesempatan kedua gitu buat roh-roh manusia yang udah mati. Tapi menurut sumber yang kita bedah, tujuannya bukan itu sama sekali. Justru tujuannya adalah memproklamasikan kemenangan Allah dan audiensnya bukan manusia, tapi malaikat-malaikat pemberontak. Jadi kuncinya bukan keselamatan, tapi proklamasi. Kalau gitu, proklamasi apa sih? Nah, mari kita gali lebih dalam. Di bagian 3, proklamasi kemenangan di Tartarus. Jadi, ini dia poin utamanya. Tindakan Kristus turun ke penjara itu adalah sebuah pengumuman kemenangan, sebuah deklarasi yang lantang atas setan dan seluruh pasukannya. Ini kayak bilang, rencana kalian untuk menggagalkan rencana Allah lewat salib justru jadi bukti kekalahan telak kalian. Keren banget kan? Oke, biar kita benar-benar ngeh sama kedalaman maknanya, kita perlu bedah dulu beberapa istilah kunci yang dipakai di ayat itu. Yuk kita masuk ke bagian 4, membedah istilah-istilah kunci. Istilah pertama, di dalam roh. Nah, ini sering salah diartiin. Sumber kita menekankan kalau ini bukan mengacu ke Roh Kudus, tapi ke roh manusianya Kristus sendiri. Jadi, waktu tubuhnya mati, rohnya itu justru dihidupkan, dikuatkan. Dan dalam kondisi inilah, dia pergi melakukan perjalanannya. Artinya, dia tetap aktif bahkan setelah kematian fisiknya. Terus siapa roh-roh yang di dalam penjara ini? Jawabannya jelas banget di sini. Mereka bukan arwah orang mati. Mereka adalah para malaikat yang jatuh pada zaman Nuh. Malaikat-malaikat yang gak taat dan meninggalkan posisi mereka. Jadi audiens proklamasi Kristus ini sangat-sangat spesifik. Dan lihat, sumbernya langsung negasin poin ini. Dikatakan dengan jelas bahwa roh-roh dalam penjara ini tidak mengacu kepada roh-roh manusia yang telah mati, melainkan kepada malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, penegasan ini penting banget buat kita bisa menafsirkan ayatnya dengan benar. Terus di mana penjara itu? Istilah yang dipakai adalah Tartarus. Dan ini bukan sekedar alam maut biasa loh. Tartarus itu digambarkan kayak jurang yang super dalam dan gelap. Sebuah penjara dengan keamanan maksimum yang khusus disiapkan buat para malaikat pemberontak ini. Di sanalah mereka ditahan sampai hari penghakiman. Oke, kita udah tahu siapa audiensnya, di mana lokasinya, dan apa yang terjadi. Sekarang, kita bisa lihat gambaran besarnya. Mari kita masuk ke bagian kelima, kemenangan mutlak atas iblis. Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan pas. Kematian Kristus itu punya dua tujuan besar. Yang pertama, ya tentu saja, buat merampungkan penebusan kita, manusia. Tapi di saat yang bersamaan, kematiannya juga menjadi momen kemenangan telak atas setan dan seluruh pengikutnya. Dua hal ini terjadi secara simultan. Jadi urutannya gini, biar jelas. Pertama, di atas kayu salib, Kristus menyelesaikan penebusan. Kedua, saat tubuhnya ada di dalam makam, rohnya yang hidup pergi ke Tartarus untuk memberitakan kemenangannya atas iblis. Dan yang ketiga, barulah dia bangkit dari kematian untuk memulai pelayanannya di sorga. Masing-masing adalah fase yang berbeda, tapi saling nyambung. Oke, ini kan teologinya dalam banget ya. Tapi, terus kenapa? Apa artinya buat kita sekarang? Nah, kita sampai di bagian terakhir, maknanya bagi kita hari ini.
Pemahaman ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang Kristus loh. Pertama, kita jadi lebih salut sama seluruh pekerjaannya. Dia nggak pernah libur, bahkan dalam kematiannya pun dia tetap bekerja. Ini juga memperkaya pujian kita. Kita jadi tahu dia bukan cuma korban, tapi dia adalah pemenang. Ini juga seharusnya menghilangkan rasa takut kita sama maut karena Kristus udah menang atasnya. Dan yang paling penting, ini ngingetin kita bahwa Kristus punya otoritas penuh atas segalanya, bahkan atas maut dan alam maut. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Setelah kita tahu kalau Kristus bukan cuma mati buat nebus kita, tapi juga secara aktif memproklamasikan kemenangannya di markas musuh, gimana pemahaman ini bisa memperkaya pujian Anda kepadanya? Ini bukan cuma soal nambah pengetahuan kan, tapi sebuah kebenaran yang bisa mengubah cara kita beribadah. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.